Sobat Budi Mulya, balik lagi nih sama kita di podcast SMA Budi Mulya. Bersama saya Fazia selaku host kali ini. Nah, kali ini Budi Mulya itu sedang mengadakan event, yaitu Mini World Culture Day. Nah, kalian inget gak sih kita pernah wawancara sama mahasiswa asing di sebelumnya? Nah, kali ini kita bakal wawancara lagi nih, tapi dengan negara yang berbeda. Ada yang bisa tebak gak sih? Bener banget, kita bakal wawancara sama mahasiswa asing dari Turki dan juga ada mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah sampai S3 di Turki loh. Keren banget kan? Langsung aja kali ya kita sapa ke kakaknya. Halo. Merhaba. Oh, marhaba. Merhaba, nasılsınız? Oke. How are you? I'm fine. Nice. Ya, oke, terima kasih. Boleh dong nih diperkenalkan agar kita lebih kenal gitu ya. Benim adım benim adım Barış. Türkiye'den geldim. Endonezya'ya ilk kez geldim. Oh, Namanya Baris. Benim adım Oke. itu my name is. Nama saya Baris dan baru datang di Indonesia. oke baik. Halo Baris, nama saya Fazia. Lalu untuk ibu sendiri boleh diperkenalkan nih? Nama saya Ibu Sinta. Ya. Ibu Sinta. Oke, karena keterbatasan bahasa juga ya, jadi kita bakal dibantu oleh Ibu Sinta ya Iya, sebagai translator. Oke, mungkin aku mau nanya nih, kalau untuk Baris sendiri ini baru ke Indonesia baru kali ini atau udah beberapa kali? Indonezya'ya kaç gidiyoruz? Endonezya'ya ilk kez geliyorum. İki. Yes, one. Pertama kali. Oh, pertama kali Iya. berarti ya. Pertama Kalau kali. boleh tahu gimana nih first impression pas datang ke Indonesia? Endonezya ve Türkiye kültürü farklı. Yes, biraz farklı çünkü Endonezya nüfus olarak biraz fazla. Tamam. Çok güzel, yardımlaşma Maşallah. konusunda çok güzel. Masya Allah. Indonesia cantik, bagus pokoknya buat Wah, Indonesia. keren banget nih yang ya. Indonesia. Dan first nggak impression-nya. perbedaannya nggak banyak dengan Turki. Memang kita hampir sama gitu ya. Oh, Cuma satu yang berbeda oke. udara. Ya Allah panasnya. oh, beda di udara gitu ya. Hava Hava çok biraz sıcak. sıcak ya. Panas sedikit. Panas. Oh, ya panas ya. Iya. Emang nih ya Jakarta, Tangerang apalagi gitu ya, Iya. panas banget. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu kan ini baru pertama kali ya. Mm-mm. Kegiatan apa sih yang Kakak Baris lakukan di Indonesia gitu? Ne yapıyoruz Indonezya'da? Endonezya'da tatildeyim şu an. Tamam. Evet, geziyorum şu an. Masya Allah. Lagi liburan aja, Oh, lagi jalan-jalan liburan. aja gitu ya. Jadi karena kita di sana kebetulan saat ini kan karena kemarin itu ada deprem ya. Iya, deprem. Earthquake. Earthquake. Oh, gempa. Gempa. Oh, ya gempa. Ada gempa. Jadi kami diliburkan semua seturki dan online ya. Jadi online terus kemudian walaupun kami tidak kena gitu tapi dibagi-bagi untuk para refuginya gitu. Jadi kita pulang ke Indonesia saya. Oh, oke. Sekalian liburan gitu ya. Sekalian liburan. Kalau liburan nih kira-kira udah kemana aja nih di tempat-tempat di Indonesia? Nereli ya Indonesia? Yes. Tamam. Şu an Tangerang. Sekitar Tangerang aja, Tangerang. Jabodetabek. Oh, masih Jabodetabek, belum kayak ke Bali gitu ya? Belum, Oh, belum. karena kayaknya dia cinta mati Tangerang. Oh. Kalau di Tangerang itu pernah dibawa ke Bogor ya, tapi katanya kurang, kebetulan saya di Bogor gitu. Oh, Kurang ramai katanya. Tangerang kan dekat sama airport mungkin jadi kemana-mana iya. dekat ya pikir Iya, seperti itu. Terus di Tangerang nih ada nggak sih yang kayak bikin amaze, wow gitu? Mungkin kayak culture di Indonesianya atau culture shock deh pas datang ke Indonesia tuh gimana? Farklı cultural Tangerang ve Türkiye. Türkiye biraz daha yardımlaşma fazla. Endonezya ile hemen hemen eşit. Jadi kalau di sini kemana-mana jauh ya, Oh, jauh. tapi kalau Turki kemana-mana dekat gitu. Memang beda banget ya, karena memang Turki itu nggak terlalu luas besar ke Indonesia. Terus kemudian orangnya banyak banget di Indonesia sampai dia ketakutan kalau saya bawa mobil itu kadang motor itu sampai nyerempet Oh, deket gitu iya. ya. Sampai kayak gitu. Kami di Turki nggak kayak gitu ya. Jadi kecuali di Istanbulnya juga yang di Istanbul kotanya gitu. Jadi itu sih perbedaan itu aja. Sedikit biras. Berarti biras. ramai gitu ya, Iya, culture shocknya ramai karena di Turki terbiasa mungkin lebih Agak sepi ya. iya lebih lenggang gitu ya, Betul. nggak kayak crowded kayak di Betul. Jakarta atau Tangerang ini khususnya.
Nah, mungkin kita bisa kali ya bahas ke pendidikan karena di ranah kita ini di remaja apalagi itu banyak banget info mengenai beasiswa di Turki. Pasti mungkin kalian juga ada yang minat gitu nih kuliah di Turki. Kita bisa kali ya ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Sinta dan Baris gitu ya mengenai pendidikan di Turki. Gimana sih Bu pendidikan di Turki itu apa bedanya yang membedakan sama Indonesia? Saya itu tertarik banget dengan pendidikan di Turki itu pertama yaitu dengan harga ya pastinya ya, Harga murah ya. meriah ya gitu. Terus kemudian kedua itu standarnya Eropa. Hmm. Di mana kita mau ke beasiswa ke tempat ke negara lain di Eropa sekitarnya itu agak lebih mudah. Contoh misalnya di sana Erasmus itu memang Erasmus bisa di mana-mana. Namun ada kemungkinan kalau Erasmus dari university di Turki itu akan lebih mudah sekali ya karena lebih banyak chance-nya gitu. Dan mahasiswa Indonesia itu banyak sekali yang mengikuti Erasmus itu dan lolos gitu ya, bagus sekali. Yang kedua, di Turki memang kita tidak menggunakan bahasa Inggris ya, karena walaupun internasional di sana hanya 30%, 40% paling banyak tuh udah banyak banget. Dan itu pun hanya di Istanbul dan Ankara yang ada ininya internasional gitu. Namun yang seperti saya di agak suburb sedikit gitu ya di Kırklareli itu university kita menggunakan bahasa Turki semua bahasa Turki. Nah, tapi kami disiapkan untuk menggunakan bahasa Turki ke dalam university itu 1 tahun dulu gitu. Nah, itu namanya programnya Tomer. Nah, itu dari negara. Saya salut sekali karena mereka bangga banget dengan bahasanya. Lalu kemudian mereka benar-benar istilahnya bisa kok orang ngikutin bahasa kami gitu ya dan tanpa memang bisa gitu dan jadi salah satu kebanggaan buat kami yang kuliah di sana yaitu fighting kami jauh lebih jadi fighter benar-benar fighter karena apa? Pertama udah kuliah jauh banget gitu ya di Turki entah berantah di mana gitu ya. Yang kedua kami menggunakan bahasanya mereka pastinya gitu ya kita fight dengan bahasa mereka. Yang ketiga culture-nya yang memang sedikit berbeda gitu ya istilahnya kita harus kita harus arrange kita ya gitu ya kita berada di mana namun memang disitulah keunikan kita berada kuliah di luar negeri ya kalau saya sangat senang sekali kuliah di luar negeri karena apa bertemu dengan teman-teman luar negeri yang lainnya. Saya bertemu dari negara-negara yang entah berantah yang mungkin kalian nggak tahu kayak Kazakhstan, Turkmenistan, terus kemudian Eropa Eropa bagian ujungnya ya Bulgaristan, terus kemudian pokoknya negara-negara yang mungkin di Indonesia tidak disebutkan gitu. Nah, kami berjumpa di sana seperti itu gitu ya. Dan pendidikannya yang tadi saya bilang Eropa standar Eropa atau international standard ya gitu. Jadi kalau dibilang bagus mana gitu, ya kita bisa sendirilah jawab Oke. dengan sendirinya gitu ya. Berarti menurut Ibu worth it banget ya Worth buat it, kuliah di it's worth sana. it ya. Kalau misalnya boleh tahu tuh gimana sih Bu cara kuliah di sana? Mungkin dari pengalaman Ibu sendiri waktu mau kuliah di Turki tuh kayak gimana sih Bu? Oke. Kita ada dua cara masuk ya dengan nilai. Namun kalau nggak salah tahun ini udah nggak ada dengan nilai. Jadi ada YOS, ujian YOS. Nah kalau mau S2 itu yaitu harus ujian dulu yang namanya JBIR atau C1 ujian Turki. Bahasa Turki dulu. Nah, kalau itu udah bisa lulus bahasa Turki di C, kan kita ada A1, A2, B1, B2, J, C1 ya. Jadi 5 tingkat ini lulus, kita baru bisa master. Atau kalau nggak bisa, seperti saya ngulang lagi dari bawah untuk ujian untuk bahasa dulu saya kejar. Namun nanti saya sudah diterima langsung ke master seperti itu. Jadi ada satu ujian YOS tadi, paket YOS itu adalah ujian internasional, standar internasional sama seperti apa ya? Kalau ujian negara dulu apa namanya ya? Ujian negara SMA. UN. UN ya, Iya, ujian UN. ujian negara seperti itu. Sama ujian ikut ujian atau yang kedua dengan nilai. Seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya boleh tahu nih Ibu sendiri itu jurusan apa ya? Dan Oke. Kak Baris ini juga mahasiswa di universitas mana dan jurusan apa? Kebetulan kalau Baris itu dia ada Open University dan dia pilih bisnis. Kalau saya edukasi karena saya guru, jadi saya selalu memilih education ya, istiqomah. Eh, Nah saat ini saya memilih childhood development. Could you guess?
Küçük gelişim. Küçük gelişim. Küçük gelişim bahasa Turkinya. Apa itu? Küçük gelişim child development. Oh. Jadi perkembangan anak lebih kepada inklusi classroom. Anak-anak berkebutuhan khusus special needs ya, seperti itu. Jadi saya lebih memilih apa nih pendidikan. Awalnya kan saya memang bahasa Inggris kan. Master saya bahasa Inggris, S1 saya bahasa Inggris. Jadi saya coba untuk pendidikan lain namun tetap di dalam dunia pendidikan gitu. Kalau misalnya menurut Ibu sendiri di Turki itu jurusan yang paling kayak wahnya gitu tuh apa, Bu? Yang paling master ya itu? Mungkin semua jurusan sama, namun di Indonesia nggak ada cucu gelesem ini. Oh, nggak ada. Nggak Berarti ada. di Turki aja ada gitu. Bukan di Malaysia ada, Di Malaysia ada. tapi harganya mahal. Terus kemudian di Turki saya kejar karena harganya murah gitu, dan ada dan paling bagus salah satunya di beberapa university. Nah, di Indonesia belum ada ini child belum ada ya. development karena emang inklusi baru ya di kita Iya, gitu. jadi lebih luas juga ya, Bu, Jadi bisa lebih keluar Turki. Mungkin bisa pakai beasiswa juga ya, Bu ya? Bisa, Karena sangat banyak bisa. banget ya Tapi sekarang kalau itu. sudah setua saya susah ya. Ah, Kalau nanti kamu bisa, masya Allah. Amin, ya, amin. bisa. Semoga ya kita coba kali ya, guys ya. Terus makin tertarik nih ke Turki gitu, apalagi bahasanya yang mau nyobain gak sih bahasa Turki gitu kan. Seksi loh. Susah banget ya bahasa Turki. Aku aja dari tadi dengarnya kayak wah kelibet loh gitu. Ngomongin bahasa kita tukeran bahasa aja kali ya. Kita coba-coba bersama Kabaris juga kali ya. Oke. Kalau misalnya di Turki tuh greetingsnya tuh kayak gimana? Greeting merhaba. 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 Merhaba in Indonesian? Hai. Hai. Oh, hai. Oke. Kalau selamat pagi gitu. Günaydın. 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 Hampir sama kayak Belanda ya. Oh. Guten Morgen ya. Günaydın. Ini günaydın. Berarti ini udah latihan Tomer sekalian, guys. Saya yang Thomas. Oh, Ini ada guru Thomas. Iya, ini kita sekalian ya, sambil nonton sambil belajar Tomer gitu ya, sama Bu Sinta dan Kabaris. Nih. Terus kalau misalnya nice to meet you itu gimana, Bu? Kalau bertemu? Nice to meet you. Memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Oh, susah banget ya. Tanıştığıma memnun Memnun oldum. oldum. Aku mau coba deh. Ya. Tanıştığıma. Tanıştığıma Tanıştığıma memnun memnun oldum. oldum. Ya. Tanıştığıma Memnun. memnun oldum. Oldum. Iya. Oh, kita langsung OTW Turki kali ya. Ya, yuk. Boleh nih, semakin tertarik banget nih. Karena hurufnya juga beda-beda ya. Iya, bacanya juga nggak alfabet seperti itu ya, Bu? Alfabet, Alfabet, jadi A, B, C, tapi ada C ada dua, C dan J. Oh. Terus S ada dua, S dan Sh gitu. O ada dua, U ada dua, U. Oh, berarti beda intonasi, beda arti gitu. I ada dua, I. Jadi ya semuanya Keren ada ya, dua. keren. Kalau misalnya nih, misalnya kita ketemu nih, Bu, sama temen yang dikenal, terus itu nyapanya gimana? Kayak tadi, marhaban ya. Oke. Contohin ya. Masalah. Merhaba Baris. Merhaba. Nasılsın? İyiyim tamam ya. Teşekkürler. Ya bingung kan? Amazed loh aku. Kayak pengen belajar ya. Kalau misalnya terima kasih itu gimana, Bu? Terima kasih. Teşekkürler Baris. Teşekkür ederim. Oh, panjang banget. Bu. Teşekkürler. Teşekkürler. Ederim. Teşekkürler Sama-sama. ederim. Kamu nanti jawab Rija ederim sama-sama. In Indonesian we say terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih gitu. Dia tahu terima kasih lu Oh, sering oke. banget sampai dia cinta banget sama-sama. Sama-sama. Oke, untuk kita ngobrol sama Kabaris kali ya. Tadi kan datang nih ke sekolah Budi Mulya, rame, banyak event. Nah, menurut Kabaris sendiri ini first impressionnya gimana pas datang ke sekolah ini? Bu okul hakkında ne hastayım? Bu okul Tamam. çok güzel. Çok güzel, bagus banget Bagus sekolahnya. Üniversite Maşallah. öğrenciler çok çalışkan, zeki. Siswa-siswanya juga oke ya, bagus ya. Pokoknya intinya adalah keren. Tapi dia bilang tadi excited sekali excited. acaranya ya. Excited acaranya, terus kemudian terus terang, we didn't expect this much ya gitu. Karena kita kaget pas harus duduk di, saya nggak dikasih tahu juga gitu. Kami nggak dikasih tahu kalau harus di depan tadi gitu. Dan agak kaget juga karena memang culture-nya beda ya. Oh iya, gitu. iya. Tadi saya bilang jadi excited sekali, masya Allah. Oke, Masya Allah banget Çok ya. güzel. Çok güzel. Berarti mengejutkan, Iya. cukup,
Mengejutkan. Oke, kalau aku mau tanya lagi nih ya, mungkin tentang sekolah di Turki. Di Turki itu berapa tahun sih sekolahnya, Bu? Nah ini ya di Turki itu percepatannya bagus ya. Kalau SD itu cuman sampai kelas 4, nanti 5 6 itu udah masuk SMP SMA, terus S1 tuh benar-benar 4 tahun. D D3 itu 2 tahun, hanya 2 tahun. Kalau di Indonesia D3 3 tahun. Kalau di Indonesia, di Turki D3 2 tahun. Kemudian master 1 tahun. Kalau di Indonesia 2 tahun. Kemudian doktor 1 tahun. Kalau di Indonesia 2 tahun. Jadi kita lebih cepat. Tapi tetap masih ada skripsi di Oh, Kalau Turki. itu wajib. Kalau itu wajib itu hukumnya karena international standard ya. Ya, oke. Nah, mungkin terakhir boleh dong nih kasih motivasi buat para siswa-siswi khususnya di SMA Budi Mulia mungkin yang pengen melanjutkan pendidikan ke Turki atau mungkin ingin melanjutkan hidup di Turki gitu ya. Coba dong boleh nih dari Kak Bari sendiri dan Bu Sinta. Eh Insya Allah belajar dimanapun sama ya, mau di Turki, mau di Indonesia, mau di mana aja sama ya. Namun yang pasti adalah kalian harus fokus kepada apa yang kalian pelajari dan what will be next gitu. Selanjutnya mau apa? Jangan sampai gini, udah kelas 12 ditanyain, kamu mau jadi apa? Nggak tahu ya, saya bingung gitu. Nah, ini nih harus hati-hati. Kalau udah seperti ini berarti kalian memang lost ya gitu. Namun kalau misalnya kalian sudah tahu dari usia 14 tahun what should I do next gitu ya, terus and then what should I choose the school gitu, kemudian I will take this one, I will take that university, kemudian kalian tahu bagaimana kalau masuk university itu, oh ini angkanya harus segini, then you chase that one gitu ya, so you gonna make it gitu. Jadi udah harus tahu lah what will you be gitu. Jadi kalau kalian sudah tahu what will you be and what will you do next, that's excellent gitu. That's why you have to be focused on that. Wah, keren banget ya guys. Berarti intinya kita harus punya planning ya Bu buat kehidupan selanjutnya ya. Jangan cuma nganggung-nganggung gitu. Jadi harus punya rencana yang udah kita rancang. Nah, kalau dari Kak Baris mungkin untuk motivasinya nih untuk para siswa-siswinya. Waduh, agak sulit ya saya Iya. menerjemahkan. Baiklah ya. Motivation. İndonezya Öğrenci tamam, öğrenci Indonesia motivation. Türkiye çok güzel. Onların daha da çalışmasını diliyorum. Hı hı. İnşallah iyi bir seviyeye gelirler. Insyaallah. Untuk anak-anak Indonesia, pelajar Indonesia yang sudah emang bagus-bagus kata dia, çok güzel, udah bagus-bagus ya, insyaallah bisa untuk melanjutkan Insyaallah. ini apa Amin. namanya cita-citanya gitu ya. Amin. Simple Oke. kalau orang Turki. Tuh guys, kita udah dikasih semangat sama Kak Baris loh. Ayo Allah kita bisa makin kalian ya. bisa ya pasti yang makin pengen ke sana, ayo kita kejar terus bareng-bareng. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak telah menjadi bintang tamu. Saya sangat berkesan. Sama-sama, saya sangat kaget ya. Iya, alhamdulillah ya kalau misalnya membuat terkejut. Karena kita emang suka bikin surprise. Terima kasih banyak, saya sangat berkesan telah menjadi host kali ini dengan bintang tamu yang sangat luar biasa loh guys, menginspirasi banget. Dan untuk Kak Baris, enjoy your holiday in Indonesia. Görüşürüz. Ya, Teşekkür ederim. baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.